Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Izin di sini saya akan melaksanakan penjelasan mengenai politik hukum dan pemasyarakatan. Pertama-tama, pernahkah membayangkan bagaimana sebuah negara menentukan siapa yang harus dikurung dan bagaimana dia diperlakukan? Itu bukan merupakan sebuah keputusan teknis, melainkan sebuah produk dari politik hukum. Hari ini dalam rangka tugas ujian tengah semester mata kuliah politik hukum dan pemasyarakatan, saya akan membawa video ini melintasi lorong waktu dari era kegelapan penjara kolonial hingga peran strategis lapas dalam kedaulatan pangan nasional. Mari kita mulai. Selanjutnya, kita provide menjadi materi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah politik atau the power. Pertama, kita harus sepakat bahwa politik adalah jantung dari kekuasaan. Politik menentukan siapa yang memegang kendali dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Yang kedua adalah hukum atau alat. Hukum adalah alatnya. Ia adalah perangkat aturan yang memberikan kepastian. Tanpa hukum, politik menjadi sebuah tirani. Lalu yang terakhir adalah politik hukum atau strategi. Menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, politik hukum adalah garis resmi kebijakan hukum yang akan diberlakukan. Dalam konteks kita, politik hukum pemasyarakatan adalah jawaban negara atas pertanyaan, mau diapakan para pelanggar hukum ini? Apakah mau disiksa atau tidak agar berguna? Selanjutnya kita mulai dari masa Hindia Belanda. Dulu kita mengenal istilah Gevangeniswezen atau dalam sistem kepenjaraan. Politik hukum Belanda saat itu bersifat retributif atau pembalasan. Penjara dibangun untuk menciptakan efek jera melalui penderitaan fisik dan isolasi. Yang kedua adalah masa dari tahun 1945 hingga 1964. Setelah proklamasi, kita masih menggunakan warisan Belanda, namun semangat kemerdekaan menuntut perubahan. Muncul kegelisahan dari para tokoh bangsa bahwa penjara tidak sesuai dengan Pancasila. Periode ini adalah masa transisi yang penuh perdebatan ideologis mengenai hak asasi manusia bagi mereka yang terkurung. Berikutnya kita masuk kepada masa revolusi pemasyarakatan. Munculnya istilah pemasyarakatan pada tahun 1964 hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang pertama adalah the turning point. Momentum itu tiba pada April 1964 di Lembang. Dr. Sarjo melontarkan konsep lega rendaris. Narapidana adalah orang yang tersesat dan tersesat tidak boleh disiksa. Politik hukum kita bergeser 180 derajat dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Lalu berikutnya adalah lahirnya 10 prinsip pemasyarakatan. 10 prinsip pemasyarakatan, salah satunya yang terpenting adalah negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk daripada sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan. Politik hukum ini kemudian secara permanen dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lalu yang berikutnya adalah hubungan politik hukum dan ketahanan pangan yang terjadi pada saat ini. Urgensinya, bagaimana dengan hari ini? Politik hukum pemasyarakatan kini telah bergerak lebih jauh, yaitu mendukung program strategis nasional pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan. Berdasarkan arah kebijakan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan kini difungsikan sebagai manufacturing hub sekaligus pusat produksi dari ketahanan pangan. Analisisnya, pemerintah melihat potensi besar pada ribuan hektar lahan tidur di lapas dan tenaga kerja warga binaan yang melimpah. Ini bukan sekedar memperkerjakan orang, tapi ini adalah bentuk pembinaan kemandirian agar mereka memiliki skill agribisnis. Masuk pada materi studi kasus. Ya, diambil contoh adalah lapas terbuka kelas 2B Ciangir. Warga binaan mengelola peternakan sapi dan perkebunan jagung secara profesional. Hasil panennya tidak hanya mencukupi dapur lapas, tapi juga dijual ke masyarakat sebagai PNBP.
Ini membuktikan bahwa politik hukum kita berhasil mengubah beban negara menjadi aset negara dan pendapatan negara. Kesimpulannya adalah perjalanan dari penjara ke pemasyarakatan adalah perjalanan kemanusiaan, dari pembalasan menuju kemandirian pangan. Saya Muhammad Satria berharap video ini menjadi perspektif baru bagi kita semua tentang pentingnya dukungan terhadap sistem pemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.